Eee, tahap awal dari proses pembentukan holding pangan saat ini adalah, perubahan bentuk badan hukum dari Perikanan Indonesia yang semula perusahaan umum atau Perum menjadi perusahaan perseroan, atau perseroan terbatas menjadi PT Perikanan Indonesia Persero. Nah, itu tahap awal yang, sudah dilalui dan saat ini masih terus, berproses dan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT RNI Persero selaku holding dari BUMN Pangan, bahwa progresnya masih berjalan. Seperti itu kira-kira Mbak Monica. Baik, kalau Pak Arief sendiri melihat terkait dengan holding BUMN Pangan ini, kita ketahui di pangan kita banyak sekali tantangannya begitu ya, mulai dari data pangan lalu kemudian impor pangan begitu. Nah, apa saja nih kira-kira pekerjaan rumah dari holding BUMN Pangan ini? Ya, saya kira holding pangan ini kan penting untuk efisiensi dan juga untuk memperkuat koordinasi. Karena koordinasi antar kementerian itu, antar BUMN itu saya kira hal yang sangat-sangat penting sekali. Di saat kalau belum holding pangan memang koordinasinya saya kira akan sangat biasanya agak mengalami kesulitan. Nah, hal yang menurut saya sangat penting untuk holding pangan ini, pertama mau tidak mau, memang pangan ini harus dikelola dengan business like ya, dengan cara-cara bisnis, sehingga memang mau tidak mau karena BUMN punya tugas untuk satu sebagai perusahaan negara, ya harus memberikan sumbangan untuk negara. Nah, kemudian kedua untuk melakukan perintisan usaha, dan itu sekaligus sebagai agent of development. Oleh karena itu untuk bisa mensukseskan BUMN pangan ini sebagai satu entitas bisnis ya, maka diperlukan R&D yang kuat. Oleh karena itu hal yang paling penting menurut saya adalah penguatan R&D, research and development, riset dan inovasi, sehingga memang BUMN itu bisa diperkuat dengan kekuatan lembaga-lembaga riset yang handal. Sampai saat ini kan sudah banyak ya lembaga-lembaga riset di BUMN, ini perlu berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lain, agar apa? Agar segala proses yang ada di dalamnya adalah merupakan satu hasil dari hilirisasi inovasi-inovasi yang ada. Di satu sisi banyak inovasi-inovasi yang muncul di perguruan tinggi, di lembaga riset, di sisi lain ada demand. Nah, oleh karena itu ini selama ini ada mismatch, ada tidak ada pertemuan ya antar kedua belah pihak. Ini menurut saya ini harus ada bridging upaya menjembatani itu supaya memang inovasi-inovasi yang luar biasa dihasilkan oleh berbagai lembaga penelitian itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh kampus oleh BUMN. Misalnya untuk di Perindo ya sudah mengembangkan aquaculture ya, industri pengolahan. Saya kira sudah semakin banyak teknologi juga bangun industri pakan, maka untuk pakan-pakan tersebut mestinya formulator bisa diselesaikan di lembaga riset supaya efisien. Karena untuk pakan itu butuh terus pendalaman teknologi agar lebih efisien untuk menghadapi persaingan pasar. Begitu pula untuk aquaculture, apalagi di era sekarang, era 4.0. Ini saya kira sangat-sangat penting sekali untuk bisa memahami bagaimana teknologi terkini dengan IoT, dengan artificial intelligence, itu bisa diterapkan. Ini yang menurut saya yang paling bisa cepat untuk menerapkan adalah BUMN. Karena BUMN, satu, belum punya modal, kedua punya jaringan, ya ini bisa menjadi perintis usaha. Jadi swasta, market, berbagai pihak bisa mencontoh nanti BUMN. Jadi BUMN itu bisa memulai dengan teknologi 4.0 ini, karena apa? Karena itu sudah menjadi keniscayaan, karena dengan teknologi 4.0 akurasi data semakin baik, semakin cepat, semakin efisien, dan banyak hal yang bisa kita lakukan, dan sekaligus ini bagian dari proses adaptasi kita terhadap perubahan yang ada. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.